warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Indonesia adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Negeri ini berdiri di atas keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan beragam agama, budaya, dan juga tradisi. Namun kita semua sadar bahwa keberagaman itu bukanlah menjadi sebuah masalah, atau keberagaman itu bukan tanpa tantangan. Jadi perbedaan pandangan, keyakinan itu bisa menjadi sebuah kekuatan, tapi bisa juga menjadi sumber perpecahan apabila tidak dikelola dengan bijak. Disinilah nanti moderasi beragama akan hadir, sebuah sikap, sebuah gerakan, dan sebuah komitmen bersama dalam menjaga harmoni, menguatkan persatuan, dan memastikan agama menjadi rahmatan bagi semesta alam dan bukan menjadi sebuah sumber konflik. Lalu bagaimana kita bisa menjaga agar keberagaman ini tidak menjadi pemecah, melainkan menjadi perekat bangsa? Jawabannya pasti adalah moderasi beragama. Baik. Sikap beragama yang adil, seimbang, dan menghargai perbedaan. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, praktek beragama yang selalu mengambil posisi tengah. Ia tidak berlebihan dan tidak ekstrim, dan juga tidak mengabaikan ajaran agama. Jadi moderasi beragama berarti memahami agama dengan bijak, mengamalkan dengan penuh kedamaian, dan menghormati pemeluk agama lain tanpa kehilangan keyakinan sendiri. Kementerian Agama Republik Indonesia menggagas moderasi beragama sebagai strategi nasional. Gagasan ini lahir dari kebutuhan mendesak bangsa ini untuk menghadirkan wajah agama yang ramah, bukan marah, wajah agama yang merangkul, bukan memukul. Jadi wajah agama yang menguatkan, bukan memecah. Jadi moderasi beragama itu bukan berarti memaksa semua agama menjadi sama. Tidak seperti itu. Moderasi beragama itu justru menegaskan bahwa setiap agama itu tetap diyakini dan diamalkan, namun dengan cara yang toleran dan seimbang, dan juga yang pasti penuh tanggung jawab sosial. Jadi moderasi beragama adalah tentang menemukan titik temu di tengah perbedaan dan merawat nilai kemanusiaan yang diajarkan semua agama. Kemudian mengapa moderasi beragama itu penting? Indonesia adalah sebuah rumah bersama. Tanpa sikap moderat, perbedaan itu akan bisa memicu sebuah permusuhan, bisa memicu sebuah perpecahan. Jauh dunia telah memberikan sebuah pelajaran. Jadi dunia kita itu sudah banyak memberikan pelajaran bagaimana sebuah sikap ekstrim itu bisa memicu kekerasan, kebencian, dan bahkan perang. Kita tentu tidak ingin itu terjadi di negara kita, di Indonesia tercinta ini. Kita ingin keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan, bukan menjadi kelemahan. Kita ingin setiap anak yang ada di negara Indonesia ini dapat belajar, beribadah, dan hidup dengan rasa aman. Dan yang pasti juga kita ingin setiap pemeluk agama itu merasa dihargai dan dicurigai. Oleh sebab itu, moderasi beragama itu menjadi penting, bukan hanya sebagai wacana, tetapi sebagai sebuah gerakan bersama. Gerakan mengajak semua pihak, termasuk pemangku agama, guru, santri, mahasiswa, dan juga masyarakat luas untuk menjadi teladan dalam beragama secara damai.
Karena nanti pada akhirnya moderasi beragama menjadi sebuah kunci yang bisa menjaga persatuan bangsa. Kemudian bagaimana moderasi beragama itu bisa diterapkan? Dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu telah menjadikan sebuah sebuah model dari moderasi beragama menjadi program prioritas nasional. Ya, penerapannya itu menjangkau banyak lini kehidupan di sekolah dan pesantren. Nilai moderasi beragama itu dimasukkan di kurikulum. Guru dan ustadz itu diberikan pelatihan agar menanamkan sikap toleran sejak dini. Di perguruan tinggi itu mahasiswa itu diajak berdialog lintas iman, mengenal budaya lain, dan belajar menghargai keberagaman. Seperti di rumah ibadah, misalkan. Nah, itu pemuka agama itu diajak untuk mengajak umatnya menyampaikan apa? Menyampaikan ajaran dengan penuh kedamaian, ceramah-ceramah, khutbah, dan juga pengajian itu diarahkan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan bukan menebar kebencian. Jadi lewat moderasi beragama itu yang nanti akan hadir di ruang publik lewat media sosial misalnya, literasi digital, kegiatan komunitas, dan juga mungkin pesan-pesan moderasi beragama itu pada generasi muda itu supaya apa? Supaya tidak mudah terpengaruh terhadap paham radikal. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk menjadikan agama sebagai rahmatan lil alamin dan bukan sebagai sumber perpecahan. Kemudian bagaimana harapan kita, kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi seruan bersama tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, bukan hanya sekedar slogan ya, tapi gaya hidup yang harus kita terapkan sehari-hari. Ya hadir ketika mau mendengar sebelum menilai, hidup ketika memilih dialog dengan debat. Jadi merangkul daripada menghakimi. Jadi moderasi beragama itu akan mengajak kita semua tanpa terkecuali untuk apa? Untuk menjadi sumber perpecahan. Kemudian bagaimana harapan kita? Kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi seruan bersama tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, bukan hanya sekedar slogan ya, tapi gaya hidup yang harus kita terapkan sehari-hari. Ya hadir ketika mau mendengar sebelum menilai, hidup ketika memilih dialog dengan debat. Jadi merangkul daripada menghakimi. Jadi moderasi beragama itu akan mengajak kita semua tanpa terkecuali untuk apa? Untuk menjadi manusia yang utuh, yang taat pada Tuhannya, yang menghormati sesama dan mencintai bangsanya. Coba mari kita bayangkan misalkan Indonesia di masa depan, di mana sebuah ibadah berdiri damai berdampingan, di mana setiap anak bisa menyapa temannya yang berbeda agama tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa curiga. Di mana kita semua akan merasa aman, rukun, maju, kemudian damai. Itulah mungkin yang akan menjadi cita-cita dari moderasi beragama. Mari kita rawat bersama untuk Indonesia yang rukun, untuk Indonesia yang damai, dan untuk Indonesia yang maju. Salam moderasi beragama, semangat untuk merawat keberagaman, semangat menguatkan kebangsaan. Mungkin itu dari saya tentang moderasi beragama yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.